Huldapi TV, TV-nya umat Islam. Lalu musyrif sekarang. Pengasuh itu atau musyrif itu adalah sang single parent dengan banyak anak. Kalau ada orang-orang single parent itu ya musyrif itu. Single parent ke anaknya oke gitu. Di Andalus 1 banding berapa, Ustaz? 1 banding 24, 1 banding 30. Bisa dibayangkan ya. Ada laki-laki punya anak 30 orang. Nggak punya istri gitu. Gimana cara mendidiknya? 10 saja punya anak 10 nggak punya istri. Ya berat kan gitu kan. Karena apa? Sang single parent tadi. Yang kedua, penanggung jawab dan pelaksana utama pembinaan di asrama. Dari mulai santri itu bangun tidur, sampai santri berangkat sekolah, sampai santri pulang, sampai santri tidur, itu adalah musyrif musyrifah. Itu adalah para pengasuh. Tugasnya apa? Memberi sentuhan keibuan dan keayahan. Berat nggak ya? Itu dibebankan pada santri yang baru lulus, disuruh jadi musyrif musyrifah. Kayak apa beratnya? Memahami diri sendiri aja belum bisa, disuruh memahami santri-santri. Pengabdian di pondok gitu, mau jadi musyrif, oh musyrif gampang. Ngertinya gampang, padahal dia berperan sebagai ayah dan bunda di situ. Yang ada malah kadang ngajari elek gitu ya. Ngajari yang enggak gitu. Karena apa? Belum diberikan pelatihan di situ. Setelah ini slide ini selesai, mohon ada pertanyaan ya. Kalau enggak ini cepat selesai nanti ini. Enggak ada yang bertanya. Musyrif, musyrifah itu menjadi referensi utama dalam kehidupan di asrama. Referensi utama. Tadi saya bicara dengan Ustadz Amin dan Ustadz Wahab. Di pesantren ada kesantrian, ada pengasuhan. Ini perannya sebenarnya berbeda. Kesantrian itu yang memberi hukuman, pengasuhan itu adalah yang membela dari kesalahan yang dibuat oleh, dalam tanda kutip ya membelanya ya, oleh para santri. Pengasuh itu adalah ibu peri yang selalu datang dengan senyuman, yang selalu melihat dari arah yang positif, nanti ada pengasuhan yang positif. Santrian itu adalah yang memberikan reward and punishment. Kalau itu lembaga itu jadikan satu, nanti siapa yang akan menghukum? Pengasuh. Nek pengasuh mengambil peran sebagai penghukum, pengasuh akan dibenci oleh santri, nggak bisa mendekati santri. Maka biar peran itu diambil oleh bidang kesantrian. Pengasuhan tugasnya apa? Memberikan pengasuhan, ya, memberikan sebagai ayah dan ibu di rumah. Karena menjadi referensi utama. Saya dulu menjadi musyrif di Al-Irsyad. Salah satu yang saya musyrifi ya Abdullah Zawawi itu. Setelah 17 tahun, 20 tahun saya nggak ketemu dulu mantan murid-murid ini, saya setiap ba'da maghrib itu di pondok kan ya, kamar tidurnya Ustadz sama kamar tidurnya santri itu kan satu sukoh yang sama Ustadz ya itu ya. Satu lorong yang sama. Bedanya kalau santri itu ranjangnya lebih banyak saja bedanya di situ. Nah, karena musyrif itu harus tidur di situ menjelang ba'da maghrib atau ba'da isya, ba'da maghrib itu santri saya kumpulin di kamar saya.
Saya duduk di atas ranjang itu, mereka duduk di bawah. Saya berikan kalimat-kalimat motivasi, kelak ingin jadi apa, kelak akan bagaimana. Kalau mereka tidak betah sedang nangis, bayangkan orang tua di rumah, orang tua sedang berdoa kepada untuk kalian, sedang mencari nafkah untuk bayar SPP-nya kalian dan sebagainya. Ternyata itu membekas di santri-santri ini. Sehingga setelah ketemu 20 tahun kemudian mereka sering bercerita, dulu Ustaz Taufik bilang begini. Saya aja sudah lupa, mereka masih ingat gitu. Masa saya bilang itu, iya dulu bilang, saya masih ingat kata-kata itu gitu. Setelah saya berpikir, ternyata manfaatnya sangat besar gitu. Dan itu sehingga mereka akan memperlakukan santri mereka bagaimana mereka dulu diperlakukan oleh para gurunya. Maka perlu menjadi seorang musyrif yang inspiratif gitu. Yang bisa memberi inspirasi, yang bisa memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Ustadz ini begini-begini kalau ngajar, wah sulit sekali gitu. Musyrif yang bisa memberikan arah pandangan yang berbeda. Sesuatu hal yang susah itu kalau lama-lama didekati akan menjadi mudah. Misalnya pertama kali buka kap mobil itu, melihat kabel pating keluar kan sulit gitu, stres kita. Tapi bagi tukang montir misalnya buka, ngerti ini arahnya mana, ngerti. Kenapa? Karena terbiasa. Demikian pula kalau kita biasa meriwayatkan. Ini peran musyrif. Musyrif berperan bagaimana melihat cara pandang yang berbeda yang dipandang secara egoistis oleh anak-anak masih remaja ini. Musyrif memberikan pencerahan, tidak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya begini. Ya tidak mudah memang, apalagi bagi musyrif yang baru lulus. Menjadi musyrif itu berat. Saya pernah menyampaikan di Albina, bikin kita di Al-Irsyad juga waktu itu. Tadi nanti Ustadz Wahab akan banyak menjelaskan tentang bagaimana membuat sekolah musyrif itu. Jadi ada musyrif yang profesional. Musyrif kan seakan masih kelas kedua dibanding dengan guru, padahal tugasnya, tanggung jawabnya musyrif pengasuh itu menurut saya itu lebih berat menurut saya karena ngurusi anak 30 orang tadi. Mending jadi guru kalau saya ngajar daripada ngurusi wong 30 anaknya gitu ya. Yang ini pingin apa, ini mau bagaimana. Ada pesantren yang satu pesantren itu angkatannya ada sampai H kalau nggak salah. Satu angkatan sampai H. Itu musyrifnya satu SMP kelas 1, kelas 7, 8, 9 itu hanya 3 musyrif. Lalu saya bilang, jadi satu musyrif itu megang 2 kelas, dia megang 3 kelas, sekelasnya 30 gitu. Ada yang sekelasnya 40. Wah, berat sekali musyrif. Musyrifnya sudah berkeluarga lagi. Pulang, kalau malam nggak tidur situ pulang, datangnya siang. Ya nggak mungkin itu bisa ngurusi anak-anak. Saya beritahu sama mudirnya, ini nggak efektif, nanti jadi bom waktu, tambah musyrif. Berapa? 1:10 kata saya. Banyak sekali, kita nggak ada uang ke situ. Banyak uangnya, SPP-nya aja naik tiap tahun gitu, masa nggak ada uang gitu. Dan saya proposalnya 1:10, itu baru ideal. Yaudah 1:50 dulu ya, nggak apa-apa, itu lebih baik daripada yang sebelumnya 1:50. Jadi 2 kelas atau 1 kelas lah, 1 musyrif. Nah ini yang ke depan karena tanggung jawab musyrif-musyrifah itu dan jawab pengasuh itu berat. Sampai di sini ada tanggapan, ada pertanyaan? Ustaz, Fadhil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi juga dan pembelajaran pada sesi ini. Perkenalkan nama aku Firda Agus Fadila Sandi dari Islamic Center Wajib Barat. Terkait dengan yang disampaikan tadi, kami ingin konfirmasi sekaligus diskusi, Prof. Yang pertama, apakah benar yang saya pahami sebelum slide musyrif ini berarti inti penjelasannya istilah remaja itu tidak eksis
atau justru sebenarnya jauh dari kacamata psikologi atau dalam Islam sendiri? Nah, itu ingin saya konfirmasi apakah benar demikian? Karena saya pribadi setuju, Prof. Terlebih kalau kita tadabburi dengan baik surah Ar-Rum ayat 54 itu. Allahu alladzi khalaqakum min dha'f tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Jadi memang fase kehidupan orang itu cuma 3, lemah, kuat, lemah lagi dan berubah. Jadi kalau kita pahami di sini ya benar. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain dikatakan kuwah ini masa muda, masa dewasa. Berarti dari kecil itu nggak ada masa transisi. Nah untuk itu saya sangat sepakat. Nah hanya saja diskusinya kemudian bagaimana kita mendakwahi atau mewarnai hegemoni yang saat ini memang sudah terjadi. Bahkan istilah remaja itu dapat stempel dari Islam. Contohnya remaja Islam, remaja masjid, palang merah remaja, sehingga legitimasi itu menjadikan orang terlalu banyak permisif dengan anak-anak muda yang di usia SMP SMA. Padahal mereka itu bukan anak-anak lagi, tapi pemuda. Harusnya kayak di SMK itu bukan lagi manggil anak-anak, harusnya manggil bapak-bapak kan gitu. Karena insya Allah mayoritas mereka sudah balik. Nah bagaimana ini tantangan kita melawan hegemoni yang remaja sendiri dapat stempel dari Islam sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan istilah. Tadi cukup menarik ya, ada istilah kesantrian dan kepengasuhan. Kesantrian dan kepengasuhan. Di mana tadi kesantrian dalam tanda kutip ini ya, berperan kayak mirip-mirip ayah gitu ya, ketegasan dan lain-lain. Tapi kepengasuhan ini ada sisi-sisi kalau kita layaknya seorang ibu lah gitu. Nah, saya teringat pada tahun 2017 lalu, Poldapi itu mengadakan materi seperti ini juga. Mungkin di antara asatidz ada yang hadir. Itu tempatnya di Albina. Saya kebetulan saat itu hadir. Nah, di sana itu temanya tentang kepengasuhan juga, ya, kepengasuhan berbasis karakter. Nah, salah satu output luaran dari sesi kali itu adalah memang kita memilih, akhirnya sepakat lebih mempopulerkan istilah kepengasuhan dibanding kesantrian. Nah, saya akhirnya terpancing lagi nih diskusi. Nah, dengan mendengar tadi apakah kita hidupkan lagi istilah kesantrian, karena sejak saat itu juga kita di Wadi Mubarak tidak lagi menggunakan secara secara nomenklatur bahasa kesantrian itu. Semuanya sudah dipakai framing kepengasuhan. Walaupun dalam prakteknya memang ada fungsi menghukum, ada fungsi membimbing. Nah, apakah nomenklatur ini kemudian kita tetap populerkan keduanya? Nah, jadi ada kesantrian tersendiri, ada kepengasuhan, atau cukup dengan kepengasuhan, atau bagaimana baiknya? Dan yang terakhir, poin yang ketiga, tadi di bagian tentang penjelasan tadi ya, peran ayah, peran ibu, pendidikan akhir balik menuju akhir balik, di mana kita tahu bahwa tanggung jawab utama pendidikan itu ternyata orang tua. Berarti asumsi sederhananya sekolah pun tak dapat mewakili fungsi pendidikan, karena pada dasarnya sekolah hanya suplemen tambahan ya dari fungsi-fungsi pengajaran. Lantas yang ingin kami konfirmasi, apakah sekolah menjadi kurang tepat jika mendominasi kegiatan pendidikan plus pengajaran bagi peserta didiknya? Saya sempat terbayang tadi, apa seharusnya ya sekolah itu tidak otoriter sendiri, harusnya justru melibatkan orang tua secara aktif. Mengingat sebenarnya ini amanah terbesarnya bukan di sekolah justru, tapi di orang tuanya sendiri. Bahkan apakah harusnya sekolah berbangga jika ada santrinya yang resign dari sekolah dengan alasan alhamdulillah orang tua kami sudah berhasil mendidik? Apakah ini menjadi sebuah kebahagiaan atau keprihatinan bagi sekolah? Misalnya kita sekarang lihat ada fenomena banyak ya sekolah TK, sekolah SD gitu. Ini kan masa-masa menuju akhir balik gitu. Nah, apakah seharusnya sekolah bangga ketika muridnya sedikit, atau bangga ketika muridnya banyak?
Bukankah berarti kalau muridnya banyak ini menandakan banyak orang tua yang kemudian dalam tanda kutip lepas tangan, menunjukkan ketidakmampuan mereka mendidik sehingga mendedikasikan itu. Wallahu a'lam, jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Agus, insyaallah. Ini memang luar biasa nih Prof dari Iya. Wadi Mubarak. Insyaallah. Jadi diskusi di Wadi Mubarak ini sudah banyak Prof dilakukan, bahkan pimpinannya Ustaz Didik Haryanto, Dr. Didik Haryanto, beliau memiliki program Quranic Parenting. Ya, betul ya? Quranic Yeah. Parenting, dan saya sebagai salah satu peserta di situ ikut menyimak diskusi-diskusinya, emang luar biasa. Jadi gimana Prof? Baik. Syukran Ustaz Agus. Saya lihat di sana kok ada Ustaz Zudi Amin ternyata ya. Masyaallah. Ahlan Ustaz. Sama siapa Ustaz? Wah, masyaallah. Doktor Ustaz Juli Darmawan. Syukran Ustaz. Ada 3 pertanyaan tentang remaja. Yang tadi saya jelaskan itu memang konsep Islam Ustaz. Yang konsep psikologinya nggak seperti itu gitu. Dan saya sering menyuarakan di tengah-tengah para ilmuwan psikologi ataupun psikolog, ini loh yang dipakai ini saja. Karena basic yang kita gunakan tadi ketika pembebanan terhadap syariat itu adalah sudah masuk dewasa. Dengan prinsip itu maka dia masuk kategori dewasa. Anak-anak dewasa. Kalau kita pakai kategori remaja, ada wasting time, ada waktu yang terbuang di situ itu. Tadi permakluman, wajar toh masih remaja, yo anak-anak juga, salah yo nggak apa-apa. Gitu. Itu kan kayak waktu itu dibuang aja rasa-rasanya. Habis lulus kuliah nganggur, bapaknya bilang, "Mbok cari kerja, cari nafkah." Ibunya bilang, "Wis to Pak, sing sabar, cek bocah kok ya," gitu ya. Gitu. Kembali ya masih anak-anak lagi. Saya minta maaf ya kalau pakai bahasa Jawa terus ya. Saya ngertinya ini di Salatiga aja gitu. Yang kedua, kepengasuhan pesantren. Sebenarnya tidak harus diganti secara istilah. Maksud saya adalah secara keberfungsian. It's okay kita pakai kepengasuhan, pakai pengasuhan, tetapi ada fungsi di sana. Fungsi sebagai penghukum dan fungsi sebagai ibu peri di situ tadi itu. Tolong diganti istilahnya. Ini bahasa saya saja untuk memudahkan. Nanti setelah ini ada 2 slide tentang peran ayah dan bunda yang tadi dikategorikan sebagai kesantren itu adalah peran ayah yang ketegasan, kemudian yang pengasuh itu adalah peran bunda. Bukan berarti pengasuh itu tidak boleh marah, tidak boleh tidak, ya tetap boleh dalam batas-batas tertentu. Tidak semua hal itu serba sayang, serba apa ya, tidak juga. Nanti ada namanya pengasuhan positif. Nanti di sesi yang kedua. Jadi secara fungsi aja Ustadz, namanya tetap disepakati aja dengan pengasuhan biar kita nggak gonta-ganti nama. Tetapi secara keberfungsian ada permisahan fungsi tadi. Jadi jangan sampai satu orang yang sama memerankan 2 karakter yang berbeda. Biar Ustadz Wahab saja yang bagian menghukum, tapi Ustadz Aminullah jangan. Beliau sebagai orang yang mendampingi santri. Kami di kampus kalau ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran, kita adili, kita bawa. Siapa yang adili? Bidang kemahasiswaan. Didampingi oleh kaprodinya. Nah kaprodi inilah yang nanti disebut dengan pengasuhan itu. Orang tuanya saya panggil juga. Ada mahasiswa yang pacarannya udah kayak gitu. Saya hukuman pertama menikah gitu. Wah asik, si laki-lakinya senang banget hukum menikah gitu. Itu bukan hukum, itu hadiah namanya. Terus di apa namanya, nggak boleh kuliah itu apa artinya? Diskorsing 2 semester dan dinikahkan gitu. Si laki-laki saya tanya, gimana mas? Setuju pak gitu. Si perempuannya, gimana mbak? Ya apa boleh buat gitu. Waduh, kasihan sekali. Nah ini ada peran. Terus sebentar, ini kaprodinya sebentar. Mbok dilihat dulu toh kesalahannya apa. Ini kan pengasuh kayak gini ini. Mbok sebentar. Kamu homoseks ya? Enggak Ustadz itu. Iya, kamu udah pegang-pegang pantatnya temanmu ngono kok gitu.
kamu mesti homoseks. Ustadznya keceng, satu santrian. Pengasuhnya bilang, sebentar atau Ustaz, apa setiap orang yang megang seperti itu dianggap homoseks? Apa nggak ada indikator yang lainnya? Itulah yang sebagai pengasuh yang dia mendampingi di situ itu. Dulu ada satu pesantren yang main, ada laporan homoseks langsung nggak naik kelas, akhlaknya turun, nggak naik kelas, langsung dikeluarkan dengan kondisi homoseks gitu. Ini kan bahaya sekali. Itu kalimat itu nempel di kondisi anak sampai dia umur tua. Padahal dia barangkali tidak seperti itu. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ya pengasuh itu. Maka perannya saja yang dibagi. Jangan satu orang yang sama memerankan dua peran yang berbeda. Biar yang mengambil orang yang lain. Yang ketiga, tugas pendidikan itu pada orang tua. Bukan berarti nggak perlu ada sekolahan gitu. Karena tidak setiap orang tua punya kompetensi yang untuk mendidik anak-anaknya. Tetapi tanggung jawab di sini bermakna ketika dia mau masuk pesantren, orang tua harus menyiapkan dahulu. Ini temuan riset saya selama 2 tahun di pesantren. Ketika mau masuk pesantren itu, seorang anak laki-laki terutama diajari tentang ketegapan, diajari tentang be a man, diajari tentang bela diri, diajari tentang hal-hal yang berbau pertahanan diri. Untuk apa? Untuk menghadapi masalah ketika nanti di pesantren. Karena karakteristik korban homoseksual itu adalah orangnya lemah lembut, kulitnya putih, bersih, terlihat lemah, nggak bisa membela diri. Terus santri yang terlanjur sudah jadi santri, klemak itu lembek gitu, terus bagaimana dong? Disuruh, diwajibkan bela diri, diajari baris berbaris, kalau perlu diajak naik gunung gitu, ke Merbabu, Merapi gitu ya. Apa namanya tuh? Alita ya. Aulita. Nah, ini peran-peran ini harus disiapkan oleh orang tua, karena nanti mempersiapkan tanggung jawab pendidikan karena ketika nanti anak bermasalah di pesantren, yang dipanggil juga orang tua. Nah, pesantren nanti sebagai kawah candra di muka. Teruji nggak bekal dari orang tua itu ketika nanti dibawa ke pesantren? Ternyata teruji di sana itu. Yang memang berat itu Ustadz ketika bapak meninggal atau ibu meninggal atau mereka divorce. Itu berat karena anak dibangun dengan satu karakter tunggal. Tentu para musyrifah, pengasuh ini tidak bisa berfungsi sepenuhnya sebagaimana orang tua. Mereka belum pernah menikah, kebanyakan dari santri, mereka belum bekerja, mereka itu di situ kan mereka kan diwajibkan untuk mengabdi. Jadi kayak kewajiban, kayak beban di situ itu. Karena beban sehingga ya begitulah cara etos kerjanya kurang begitu optimal. Maka idealnya itu pengasuh itu tidak dari santri, tapi dari orang yang paham bahwa dia bekerja di situ itu. Nah, ini Ustadz Wahab nanti bagiannya. Maka karena tidak semua orang tua itu paham, maka diserahkanlah ke pesantren. Bukan berarti nanti semakin sedikit santrinya, sedikit nggak apa-apa, tapi seleksinya ketat ya bagus gitu. Pertanyaannya nanti nolak berapa santri gitu. Oh, nerima semua gitu. Nah, sudah nolak itu kan sudah hebat pesantren itu. Jadi nolak berapa santri itu Masya Allah gitu. Gitu ya Ustadz ya? Ada yang lain Ustadz? Betul. Tengaran nanti, antum aja Ustadz. Oh, Tengaran juga? Wah, Ustadz Dayat ini. Ustadz, Majalengka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehingga biasanya tugas kepengasuhan ini sangat berat sekali, sangat berat sekali. Akan tetapi masih banyak pemimpin pesantren yang justru memandang sebelah mata terkait dengan kepengasuhan ini. Mereka justru bangga ketika anak didiknya itu masuk Madinah mungkin, atau masuk Maroko, masuk Mesir dan lain sebagainya. Tetapi masih sedikit yang bangga kalau anak didiknya itu berakhlak baik, memiliki karakter. Padahal justru antara ilmu dan adab itu harus lebih dikedepankan adab daripada ilmu. Melihat hal tersebut terkait dengan musyrik, ini sedikit cerita. Tadi sudah disinggung kebijakan musyrik ini, bahwasanya musyrik itu secara usia kalau lulusan SMA, apalagi khidmah itu kan ya terpaksa gitu kan, di usia yang masih sangat muda mereka menjadi musyrik yang kalau kita lihat tanggung jawab dan amanahnya sangat besar sekali. Di samping keibuan, kebapakan dan juga single parent dan lain sebagainya. Sehingga ada sedikit perubahan terkait dengan kebijakan musyrik, khususnya di Piyat Pusat dan Piyat 2 sebagai cabang yang mengikuti program. Di mana kebijakannya itu khidmat itu berdasarkan kriteria. Jadi kalau seandainya memenuhi kriteria musyrik dalam hal ini, karena mereka akan dijadikan sebagai musyrik, maka mereka layak. Itu satu. Tapi yang paling utama, mereka akan diminta terlebih dahulu itu untuk apakah siap untuk menjadi musyrik atau tidak. Kalau tidak siap, ya ini tidak masuk ke dalam kriteria. Kalau siap, baru ke proses yang selanjutnya. Jadi ini pertanyaan saya terkait dengan musyrik ini, karena sebentar lagi mau ada seleksi, mau ada rekrutmen beberapa hari ke depan. Apakah perlu di samping kriteria terkait dengan masalah kesiapan dan juga kriteria yang lainnya yang sudah ada di psikotes dalam masyarakat, ini melibatkan psikologi? Karena bagaimanapun ini musyrik ini sepertinya sangat erat hubungannya juga dengan psikologi, sangat erat hubungannya dengan psikologi. Sehingga musyrik itu juga dibekali dengan psikologi, dan mungkin ketika ada rekrutmen dan wawancara juga itu mungkin bisa dites secara psikologi, baik emosinya, baik kepribadiannya, baik karakternya dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika betul-betul dia terjun sebagai musyrik itu betul-betul sudah lolos seleksi. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu anak melihat ketika mereka itu selesai PJJ itu seperti orang kecanduan. Dan kecanduannya HP. Ini kecanduan HP ini sangat-sangat luar biasa. Dan seperti yang dikatakan tadi, kata musyrik itu juga usianya masih sangat muda. Kadang muncul itu bukan hanya dari santrinya, tapi dari musyriknya. Ya, dan ternyata musyriknya ini bisa melihat peluang loh. Ya, karena anak-anaknya candu HP, disewakan HP-nya. Kalau weekend harganya beda lagi. Nah, kalau misalkan Islam dong, 1 jam 20.000. Nanti weekend hari Sabtu Ahad 50.000. Orang tua ini tuh bingung, kok ini anak kok online terus dipodokin. Padahal ada HP. Setelah ditelusuri ternyata musyriknya bukan penyewaan HP. Berhasil. Jadi entrepreneur-nya berhasil bisa melihat peluang dan kesempatan. Ya Allah. Ya, jadi itu mungkin yang kedua. Okay. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya si anak ini bisa sembuh dari kecanduan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ya. Iya, saat sedih, bangga. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa dipertemukan kembali dengan Profesor. Sudah sekali sebenarnya bertemu dengan beliau. Alhamdulillah karena sedang ada di Jakarta. Makanya kita kejar
sebenarnya tadi malam setelah di acara session kita akan mendekati ke sini. Cuma kalau belum karena lupa dengan Jakarta mau ke sini malah sampai ke Serpong. Ya, terkait dengan kemusyrikan ini Ustaz. Ada hal yang dilematis. Kalau yang umumnya terjadi di pesantren kita, musyrik itu adalah dari hikmah. Karena itu SDM yang paling mudah untuk didapatkan. Tapi di sisi yang lain kita mendapatkan bahwasannya hikmah ini tidak punya kompetensi dan kapabilitas sebagai musyrik. Tetapi ketika kita mau memilih musyrik dari orang yang sudah berkeluarga, itu juga ada sisi negatifnya. Tidak bisa maksimal di dalam mendampingi karena tidak bisa ikut 24 jam dengan santri. Maka kemudian dan dilatar belakangi oleh perkara-perkara yang lain, pesantren Islam Al-Irsyad berusaha untuk menerapkan konsep hikmah yang baru. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Ustaz Nur Hidayat. Konsepnya begini, jadi konsep hikmah sebenarnya atau pengertian wajib tapi opsional. Wajib opsional itu seperti apa? Jadi sebenarnya hikmah ini wajib, akan tetapi kita memberikan pilihan kepada mereka untuk hikmah di mana, bahkan untuk hikmah atau tidak. Karena kita ini benar-benar mencari orang yang benar-benar mau hikmah. Yang mau hikmah kita juga opsikan untuk mereka mau hikmah di mana. Hikmah di dalam atau hikmah di luar. Hikmah di dalam mau di bagian apa? Apakah di musyrik, di keuangan, di TU atau di bagian-bagian yang mana? Sehingga unsur keterpaksaan hikmah untuk menjalani hikmahnya itu bisa diminimalisir. Sehingga kalau dia memang memilih di musyrik, mudah-mudahan benar-benar dia memang mau di musyrik dan mau maksimal untuk bisa menjadi musyrik. Kemudian untuk konsep ini kita juga berusaha untuk menerapkan tahapan seleksi untuk menjadi hikmah sesuai dengan kriteria yang tadi disinggung Ustaz Hidayat. Di antara seleksi yang kami coba untuk terapkan ini nanti kita sharing Ustaz. Tahapannya yang pertama itu tadi kita merekap angket dari yang kita opsionalkan. Kemudian dari penjaringan itu kita tahapan yang pertama adalah menyeleksi mereka dari sisi nilai rapor dan unsur akhlak. Setelah merekap, kemudian tahapan berikutnya adalah tes psikotes dan interview. Nah, interview ini nanti kita berkoordinasi juga dengan user, dengan bagian-bagian atau pihak-pihak yang akan menggunakan hikmah ini. Dari interview tadi juga akan ada rekomendasi dari calon user. Ketika kita sudah passing grade misalnya ya, sudah menemukan misalnya di musyrik NTB yang mendaftar ada 30, tapi kemudian setelah ada penyeleksian tinggal 20. Nah 20 ini mereka juga akan memberikan rekomendasi siapa di antara mereka yang kira-kira cocok di musyrikan NTB tersebut. Setelah itu baru ada rapat komprehensif ya, istilahnya rapat antara tim seleksi hikmah dengan user dengan HRD tentang siapa-siapa yang lolos dan yang tidak lolos. Setelah itu baru kemudian ada tahapan pemekaran. Nah, pembekalan ini yang mungkin kita ingin masukkan dari antum terkait dengan pembekalan musyrik yang mau tidak mau memang sampai saat ini kita masih menggunakan hikmah tapi dengan konsep yang baru. Materi apa yang istilahnya sesuai untuk mereka dan idealnya berapa lama materi-materi tersebut disampaikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Zuhdi. Waktu saya di Al-Irsyad dulu, Ustaz Zuhdi itu di Mutawasitah Ustaz ya? Mutawasitah ya, antum ya? Antum seangkatan sama Yusuf Zawawi ya? Oh di atasnya persis. Yusuf Zawawi kelas 2, berarti antum kelas 3. Barangnya Nurholis Majid itu ya? Oh Zawawi. Ya, salah berarti saya.
Oh, 1 Juli ya. Iya, saya tahu 1 Juli, Ustaz. Dayat juga tahu. Mana? Oh iya, Ustaz. Insyaallah. Baik, Afwan ya, ini reuni. Iya, ini memang nyambung pertanyaan-pertanyaannya. Setuju, Ustaz. Nanti tadi saya bilang bahwa idealnya itu musyrif itu, ini bicara ideal ya. Nanti kalau nggak bisa ideal ya ideal level kedua, level ketiga kan bisa. Level pertama ada sekolah musyrif, musyrifah. Saya menyampaikan ini dulu dengan Ustaz Yusuf di Al-Irsyad. Sekolahnya 2 tahun. Setahun pertama di dalam kelas. Belajar psikologi perkembangan, belajar tentang psikologi pendidikan, belajar tentang psikologi remaja. Meskipun tadi saya sepakat tidak usah pakai, tapi realitasnya ada remaja masjid, macam-macam gitu, palang merah remaja gitu. Tapi realitasnya ada. Nah, kita harus memahami bagaimana psikologisnya remaja itu. Kemudian setelah itu, selama setahun, 6 bulan kemudian mereka mulai praktek lapangan. Jadi magang di pondok yang lain selama 6 bulan. Nanti ada supervisi di lapangan. Nah, setelah itu 6 bulan setelah magang ditarik, disuruh bikin laporan kegiatan. Lalu diuji, kayak ujian skripsi itu. Tentang ujian-ujian yang dilakukan di sana apa, kalau ada kasus gini penyelesaiannya bagaimana. Lulus dapat ijazah D2. Jadilah dia musyrif, musyrifah yang bersertifikat. Musyrif profesional, begitu loh. Digaji 5 juta. Kalau ada yang gaji gitu ya. Nah, karena dia sudah itu tadi. Kalau itu belum ada, tadi cita-cita yang Ustaz Wahab kan itu, bikin sekolah musyrif gitu. Kayak sekolah TKI itu loh. Ada sekolahnya harusnya. Sehingga ketika dia keluar negeri, TKI yang cerdas, TKW yang cerdas. Bukan yang di sana menjadi masalah. Karena sudah cerdas, dibekali bahasa Inggris, bekali bahasa Arab. Ada sekolahnya. Nah, kemudian karena itu nomor 1. Level kedua seperti yang dikatakan oleh Ustaz Zudi dan Ustaz Dayat tadi. Pertama, kita bisa mengambil dari santri yang hikmah, tetapi dengan kriteria-kriteria yang kita tetapkan. Diseleksi, setuju ya, diberikan kuesioner. Mereka akan mengisi siapa yang mau hikmah di pesantren saya, di Piat siapa. Hikmahnya itu bagian apa? Jadi ustadz, jadi musyrif, atau lowongannya adanya apa? Yang lowongannya ada jadi musyrif, menjadi tata usaha misalnya. Disuruh milih. Atau tidak di situ, dan tidak harus di situ. Kalau dia memilih, saya memang ingin jadi musyrif. Oke. Dari yang ada, diseleksi. Masalah seleksi akademik itu nanti apa ya? Di belakang-belakangkan aja dulu. Musyrif itu lebih penting menurut saya, ada orang yang akademiknya nggak bagus, tapi akhlaknya bagus. Santun, tapi orang pinter. Ini kalau jadi musyrif itu pinter itu kalau dia. Oh gitu? Iya. Saya milih musyrif itu yang nggak pinter-pinter gitu biasanya. Kalau pinter itu ya tadi, pinter dagangan kayak tadi itu. Dulu saya nyeleksi guru-guru SD di SD Muhammadiyah. IPK-nya, IPK calon guru matematika ini 3,9. Terus ngomongnya pinter banget. Terus setelah saya wawancara dengan saya, gimana Pak Taufik? Saya nggak terima kamu. Loh, kenapa? Terlalu pinter kamu jadi guru SD. Kamu nggak layak jadi guru SD, jadi dosen aja. Loh, saya pengen jadi guru SD. Enggak, kamu terlalu pinter. Orang terlalu pinter kayak kamu itu nggak akan lama di sini. Terlalu pintermu bisa mikir ke sono. Pikiranmu terlalu banyak. Terlalu hebat kamu untuk ukuran SD. Carilah guru yang lain aja. Kita tolak gitu. Tapi guru yang biasa-biasa aja, tapi ngayomi,
nyaman diajak bicara, ini nih calon guru SD yang bagus ini gitu. Maka akademik itu untuk pengasuh itu dinomorsikan dulu. Nggak pinter nggak apa-apa. Ini ya aja bodoh-bodoh banget gitu ya. Oh, sing bodoh ya aja gitu juga. Saya punya musyrif itu dia nggak pinter memang, tapi apa ya? Kalau orang Jawa itu gelibet tuh dia ngomongnya luar biasa, memfasilitasi luar biasa, ubet gitu ya. Apa dia kamu kenapa gitu? Jadi kayak bapak gitu dia tuh di situ itu. Nah, wah ini bagus nih musyrif seperti dia ini. Tapi nggak pinter memang. Pinter nanti bahaya juga. Kemudian setelah itu diberi psikotes, betul Ustadz setuju. Agak mahal psikotes itu. Psikotes yang kualitasnya bagus tuh harga di antara 100 sampai 200 ribu itu udah bagus per orang. Kalau ada psikotes yang menawarkan 25 ribu jangan mau, mesti elek itu. Jadi psikotes yang jelek itu adalah kadang bisa menanyakan, Bapak pingin hasilnya seperti apa? Oh hasilnya ini diterima, oh, bisa diatur aja gitu ya. Nah, tapi yang bagus itu yang objektif. Ini nggak bagus, ini nggak bagus. Disampaikan apa adanya. Itu antara 100 sampai 200 ribu per orang, agak mahal psikotes itu. Ya nanti bisa dinego Ustaz. Tapi jangan dengan saya, nanti kira dengan saya. Ini dengan satu saat di sekeliling di daerah kok Majenang atau Majalengka itu banyak di situ itu Ustaz. Satu bus tuh yang suka ngetes gitu itu. Nah kemudian nyambung dengan Ustaz Zudi itu tadi, setelah di psikotes, di interview, kemudian dikasih kasus Ustaz, kasih kasus, studi kasus. Ada santri begini, solusimu apa? Itu perlu untuk diuji. Kalau ada kejadian begini, nah itu diujinya bareng-bareng, itu yang namanya FGD. Jadi FGD itu nggak seperti ini sebenarnya. FGD itu ada kasus, misalnya 5 orang, ada kasus seorang santri tidak mau makan, dia ngambek begini, solusinya apa? Diam semua, diam. Kalau diam itu nggak bisa dinilai, yang bisa dinilai yang ngomong. Orang yang ngerti dia bilang, saya Ustadz silakan berpendapat. Diam aja, jangan diterima dia. Ngomong, tapi ngomongnya ngaco, jangan diterima. Gitu. Ngomong, tapi nggak punya adab, jangan diterima. Gitu. Ini bagian dari seleksi. Sebaiknya merekrut tenaga psikologi untuk menilai itu, karena dia orang yang banyak pola duduknya macam-macam itu adabnya kurang bagus. Maka yang dinilai tidak hanya ucapannya, tetapi perilaku yang tampak itu dinilai. Ini biasanya kita gunakan untuk seleksi jabatan, seleksi macam-macam itu kita pakai itu. Di FGD-kan kasusnya, biar mereka memberikan solusi-solusi. Kemudian yang terakhir adalah diberi pembekalan, diberikan pelatihan. Jangan lupa bahwa mereka tidak siap pakai, beri pelatihan. Pelatihannya tidak harus minggu penuh, tidak. Pelatihannya bisa dilakukan mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali. Pelatihan keparentingan, kepengasuhan itu. Saya pernah ngisi itu di Al-Irsyad, tetapi karena waktu itu yang direkrut adalah santri-santri hikmah gitu. Kemudian mereka itu ke situ itu nggak pengen jadi musyrif barangkali. Ketika diajar itu, wah tidur. Jadi saya ngomong sendiri di situ, tidur. Terus izin keluar lagi, terus gagal mesti nih kalau kayak gini. Nggak punya komitmen. Nah, saya bilang waktu itu sama Ustaz Yusuf, ini nggak punya komitmen ini. Harusnya yang punya komitmen. Yang ketika diberikan materi, pingin bertanya, pingin tahu, pingin apa? Enggak gitu. Karena tadi. Dan juga mungkin nggak ngerti yang saya omongkan apa. Karena ini bicara kok kayak ngomong tentang orang tua, padahal mereka masih lulusan SMA. Nah, maka benar-benar kriteria-kriteria tadi ditegakkan. Ingat yang kita rekrut lulusan SMA, senang-senangnya dolanan gitu. Maka wajar ketika entrepreneur tadi itu ya,
menyewakan itu ya memang itu memang dia sedang berkembang itu Ustaz, usahanya itu Ustaz. Nah, kemudian tentang kecanduan gadget. Kecanduan gadget itu juga nggak mudah, tadi saya bilang penyakit psikologis itu sulit disembuhkan dibanding penyakit fisik. Kita ke dokter, dokter, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, ini saya batuk dokter. Ini pakai apa? Mixadin apa-apa. Selesai penyakit. Kondisi psikologis, sakitnya apa? Bahkan orang yang sakit tuh nggak paham dirinya sakit apa. Nah, bagaimana si dokter jiwa akan menyembuhkan? Dia nggak ngerti gitu. Lah kamu sakitnya apa? Saya nggak tahu gitu. Loh, lah kamu aja nggak tahu apalagi saya gitu. Malah bingung. Ada homoseks gitu ya, pakainya apa? Jubah, pakai peci putih, jubah putih, ketemu saya, salaman sama saya gini. Saya kan nggak ngerti, saya ikut-ikutan gini aja gitu ya. Saya homoseks gitu, homoseks gitu, langsung mak printing gitu. Setiap kali diberi solusi, saya sudah tahu, dan saya sudah mempraktekannya, saya gagal. Gitu. Saya beri solusi lagi, saya sudah tahu. Terus kamu kesini mau ngapain gitu ya? Ya pengen ngobrol saja, bahaya nih buat saya kalau seperti ini. Gitu. Saya pengen ketemu lagi, enggak, saya nggak mau ketemu dengan kamu. Kita bukan mahram. Gitu ya. Nah saya sampaikan ke dia, ini orang seperti ini malah bahaya buat saya, karena dia sudah ngerti semua jawaban di situ itu. Nah maka kalau gadget ini kan bukan harus dilatih, harus dibiasakan, harus dijauhkan dari itu. Tidak bisa sekaligus langsung di cut off, itu nggak bisa. Kalau di pondok sih gampang. Kalau di rumah, cut off kan sulit, bisa histeris orang itu. Tapi diberikan komitmen. Mas, ini boleh main. Tapi janji ya, tolongin Abi sama Umi ya. Kamu 1 jam saja. Setelah 1 jam, nanti kembali lagi. Janji? Janji. Mau? 1 jam. Setelah seminggu 1 jam. Setiap hari 1 jam. Besoknya diganti lagi. Mas, 1 jam tetap, tapi sehari 2 kali. 2 hari sekali ya. Ya, pelan-pelan. Dijauhkan. Jangan cut off langsung. Oh, bisa benci, bisa kejang, bisa macam-macam. Kalau orang sudah kecanduan. Orang sudah kecanduan itu nggak mau keluar dari kamar. Waktunya habis di situ, nggak mau keluar dari kamar. Itu sudah kecanduan. Nggak mau sekolah, nggak mau sholat, itu udah kecanduan. Nah itu kalau barangnya diambil, oh bisa bunuh diri, bisa macam-macam itu. Itu sudah sangat akut. Sudah sampai nggak ngurus dirinya sendiri. Maka harus pelan-pelan. Boleh main game, tapi ya sholat gitu. Tapi aku nggak mau sekolah loh. Iya, nggak sekolah nggak apa-apa. Tapi harus sholat. Ya nek sholat aku gelem. Tapi kalau sekolah saya nggak mau, nggak apa-apa, nggak harus sekolah kalau gitu, pelan gitu. Besoknya sudah mulai sholatnya sudah baik. Ya masuk sholat tok. Kok nggak sekolah? Ya, pelan-pelan. Itu bisa setahun, bisa lebih. Itu tergantung di rumah itu yang karena penyakit itu datangnya dari rumah. Dan ketika dibawa ke pesantren jangan, wah ada santri seneng, jangan, karena itu bisa menjadi masalah di pesantren. Kemudian santri khidmah itu wajib tapi opsional, ya betul, saya setuju. Tidak harus menjadi guru, tidak harus menjadi musyrif, bisa menjadi tata usaha, bisa menjadi bagian sarana prasarana gitu. Dia bisa melakukan apa. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.